Alhamdulillahil qail wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami jamaah salat tarawih malam yang ke-23 yang Allah muliakan. Tentu malam 23 bagi yang berpuasa dimulai hari Senin, malam 22 yang mulai puasa hari Selasa, malam 21 bagi yang mulai puasa hari Rabu, dan belum ada malamnya bagi yang belum berpuasa. Masih ada nampaknya Pak. Bapak-bapak, ibu yang muliakan Allah, di samping judul yang ditetapkan oleh pengurus, tapi ada judul yang lebih dari itu. Dahsyatnya bulan Ramadan. Luar biasa, sangat mengagumkan, dan tidak ada tandingannya dengan bulan yang lain. Hari ini diungkapkan oleh Rasul beberapa hari sebelum berakhir bulan Sya'ban, sebelum datang bulan Ramadan di tahun yang kedua Hijriyah. Karena waktu itulah ibadah puasa itu diwajibkan Allah kepada umat Islam. Antara lain kata Nabi, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Ungkapan itu tidak diberikan Nabi kepada bulan yang lain, hanya kepada bulan Ramadan. Kamu telah dikunjungi oleh bulan yang amat besar, bulan yang amat mulia, bulan yang agung, dan bulan yang penuh barokah. Penuh barokah. Nah, ini indikasi Pak bahwa Ramadan itu memang sangat dahsyat. Malah Nabi katakan sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Tidak ada bulan-bulan yang lain seperti itu kecuali Ramadan. Apalagi Bapak Ibu, malam ini malam 23, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar tidak ada di Ramadan Pak. Adanya dalam Ramadan malam terakhir, 10 terakhir malam ganjil. Andaikan di malam Lailatul Qadar kita banyak berdoa, banyak istighfar, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak istighfar, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Walaupun kita tidak tahu, kita sedang zikir, kita sedang sholat, kita sedang baca Quran, kita sedang istighfar dan sebagainya, ya lewat nilai ibadah kita di sana itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Bayangkan Pak, luar biasa Pak. Itu dahsyatnya antara lain. Apalagi Bapak Ibu ada ungkapan Rasul, man taqarraba bil khislati bil khair kana kaman ada faridatan fi masywa, wa man ada fihi faridatan kana kaman sabaina faridatan fi masywa. Itu ungkapan kita temukan dalam buku Makasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali dari Mesir. Arti dalam bahasa kitanya, barang siapa mengerjakan amal sunat 1 kali dalam Ramadan
Itu sama dengan amal wajib 1 kali di luar Ramadan. Contoh sunat tahiyat masjid, sunat rawatib, sunat tahajud, sunat witir, sunat duha, sunat tasbih, sunat wudu. Iyo apa? Itu kan sunat. Tapi nilainya sama dengan amal wajib 1 kali di luar Ramadan. 1 sunat sama dengan amal wajib 1 kali di luar Ramadan. Masya Allah. Istimewa Bapak Ibu, amal wajib 1 kali dalam Ramadan. Karena sab'ana, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. 1 kali amal wajib sama dengan amal wajib 70 kali di luar Ramadan. Contoh sholat isya sebantako berjamaah. Sholat isya yang kita kerjakan sebentar ini Bapak Ibu, karena kita kerjakan dalam Ramadan kan 1 kali. Itu sama dengan sholat isya 70 kali di luar Ramadan. Itu bukan kata saya, kata Rasul. Bayangkan kalau sebulan penuh kita beribadah, sholat rutin berjamaah. Sehari semalam 5 kali 70 berapa? 350. 10 hari berapa Pak? 3.500. Sebulan berapa? 3 kali 3.500, 10.500 kali sholat. Sebulan kita Bapak Ibu sholat wajib dalam Ramadan itu sama dengan 10.500 kali di luar Ramadan. Berapa lama itu? Kenapa seperti itu? Begitulah dahsyatnya, begitulah kelebihannya, begitulah keistimewaan bulan Ramadan. Pantaslah Nabi katakan, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan tahu umat aku bagaimana dahsyatnya, bagaimana kelebihannya, bagaimana keistimewaannya, bagaimana keutamanya bulan Ramadan, sungguh umat aku bercita-cita sepanjang tahun jangan ada bulan kecuali yang ada hanya bulan Ramadan. Masya Allah. Belum lagi ibadah yang lain Bapak Ibu, contoh baca Al-Quran. Kini batanya Bapak Ibu, membaca Quran itu wajib atau sunat? Mengimaninya wajib, mempelajarinya wajib, menggali isinya wajib, membacanya atau tidak boleh? Wajib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ayat yang mula-mula turun, bacalah dengan nama Tuhan. Iqra, perintah baca. Berdosa orang kalau tidak mau membaca Al-Quran. Membacanya ibadah. Nah, kalau Bapak Ibu membacanya wajib, 1 kali khatam dalam Ramadan itu sama dengan khatam 70 kali di luar Ramadan. Masya Allah. Pantas rupanya orang berlomba-lomba membaca Al-Quran dalam Ramadan. Ambo jamaah ambo tunggu Bapak Ibu, ada di antara sudah lapor Pak, sudah 5 kali Pak Ustaz saya khatam selama Ramadan katanya. Baru malam 23 sudah 5 kali khatam. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, andaikan 3 juz 1 hari, kita bisa khatam 3 kali selama Ramadan. Kalau 5 juz 1 hari bisa 5 kali khatam dalam 1 bulan. Itu nilainya luar biasa kalau dibandingkan dengan 2 Ramadan. Apalagi Bapak Ibu rekan Allah, nilai ibadahnya bukan harus lama, bukan harus khatam.
Bukan harus satu surat, bukan harus satu juz, bukan harus satu rakaat, bukan harus satu kalimat, bukan harus satu kata, tapi per huruf. Berapa huruf Al-Quran? Hurufnya Bapak Ibu 1.027.000. Satu-satunya Imam Mujtahid yang menghitung huruf Al-Quran adalah Imam Syafi'i. Bayangkan. Kemudian bacaan Quran itu Bapak-bapak itu dia tidak akan hapus, tidak akan hilang. Dapat abadi Pak sampai kiamat. Malah Nabi katakan Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Baca Quran, karena baca Quran itu akan datang nanti pada mahsyar mencari siapa yang membacanya untuk memberi syafaat. Membacanya kalau bisa Bapak Ibu jangan berbisik, jangan sampai tidak keluar suara, minimal keluar suara terdengar oleh kita sendiri. Tatanya junubu manil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu Bapak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bergetar. Di Amerika, bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah klinik pemilik orang Islam. Yang masuk ke situ berobat orang Islam doang, Pak. Orang Islam saja. Itu Bapak Ibu 2 profesor Pak yang mendampingi setiap hari. Setiap masuk pasien Pak dikasih Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran. Tapi belum mereka diberi obat, tapi sudah mulai sembuh. Kenapa? Karena baca Quran itu Bapak Ibu menusuk ke dalam sel-sel yang ada dalam batang tubuh kita, ke otak, ke darah, ke yang lain, menusuk sel-sel, menimbulkan sehat dan sehat. Pantaslah Allah katakan syifaa'un lima fis sudur. Surat ke-10 ayat 7. Berarti salah satu fungsinya obat jiwa, obat diri, jasmani, rohani, sekat, bugar. Kamu sibuk sama Ramadan, Pak. Sumatera Barat berjalan aku malam tadi di Parangpanjang, malam sebelumnya Batu Sangkar, sebelumnya di Solo, sebelumnya di Pulau Punjung, sebelumnya di Solo, sebelumnya di Bukit Tinggi, besok malam Bukit Tinggi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu udah masalah. Sendirian kadang-kadang bawa mobil Bapak Ibu udah masalah. Pak Bunur baru-baru ini dengan Pak Dandem ngobrol dengan Pak Ustadz, ini nampaknya kayaknya cakep, sehat banget nampaknya. Lah beramu Pak Haji baru 77 tahun ketemu. Alhamdulillah. Tapi belum pakai kacamata. Maaf Pak ya. Apa kok untuk memperancang badan enggak? Kenapa seperti itu? Bertulah berkat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu membaca adalah nilainya sangat luar biasa. Andaikan khatam dalam Ramadan 1 kali, itu bagaikan khatam dalam Ramadan sebanyak 70 kali. Masya Allah. Pun bagi pada yang apalagi infak. Kalau infak Bapak Ibu saudara di Ramadan cuma 2.000, 1.000 kutukar menjadi 700. Kalau 2.000 berapa? Menjadi 1.400.000. 1 rupiah kan balasnya apa? Kesekian tuh. Jadi kalau 5.000, 3.000, 3 juta. Kalau 10.000 berapa? 7 juta. Kalau berinfak kita Ramadan 1 juta, itu 700 juta di Ramadan. Dalam Ramadan lebih lagi, Masya Allah. Wah, dalam Ramadan banyak orang berwakaf dan berinfak. Itu sebenarnya dia banyak piti masuk di Masjid Darul Jannah. Karena dalam Ramadan di mana-mana seperti itu. Kenapa orang rajin? Kenapa orang sungguh beribadah? Karena ingin meraih nilai yang lebih. Ambo malam tadi Bapak Ibu di masjid
Jihad perang panjang zamannya lebih 1000 orang Pak, Masya Allah, luar biasa. Kenapa orang ini meraih nilai lebih? Semakin terakhir Ramadan jamaah semakin padat. Sama di Masjidil Haram Pak, semakin terakhir semakin padat. Tapi ada pula sebagian jamaah semakin terakhir semakin maju usahanya, kecuali Masjid Darul Jannah padat sampai ke belakang. Kok ada hujan, kalau tidak hujan kok mama budak jamaah. Iya enggak, ayo saja nama. Jadi bapak-bapak, begitulah dahsyatnya Ramadan. Sekali oleh kita ini bekal. Ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan ini adalah bekal yang bakal kita bawa menuju ke akhirat. Ini bukan dunia Pak, ini akhirat. Sekarang orang lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Malah orang ingin menjadikan negara kita negara sekuler. Di samping rumahmu bapak ibu dicelang Pak, tidak boleh pakai mic, tidak boleh keluar suara. Datang ke situ ceramah, siapa yang berdatang ketemu? Kalaupun tambah sound system itu keras, oh emosi yang bapak ini. Masuk suara mic tak boleh keluar terang. Itu negara sekuler. Pemimpin kita ini menjadikan negara kita negara sekuler. Bukti apa? Indikasi di sekolah umum tidak lagi belajar agama. Kalau tiada lagi belajar agama, apa yang akan mereka pelajari dalam hidup? Tanpa agama orang tidak mungkin selamat bahagia dalam hidupnya. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang, belakan Allah. Nanti itu mudah-mudahan dengan semangat Ramadan kita berjuang sehabis-habisnya. Mari kita cari bekal untuk menuju kampung akhirat. Lebih-lebih dalam Ramadan. Pernah seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Rupanya yang bertanya itu Pak non-Muslim, bukan orang Islam. Tapi begitu dia mendapat jawaban, langsung dia masuk Islam. Pertanyaannya, hai Adi, apakah yang berat dalam hidup dan apakah yang lebih berat? Itu pertanyaan Pak. Apakah yang berat dalam hidup, apakah yang lebih berat? Nah, kata Ali, yang berat dalam hidup adalah suasana kuburan. Suasana di dalam kubur. Awak kan pasti masuk ke dalam. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kamu, kata Allah, sudah menunggu kuburan. Itu berat. Pernah apa ibu mencari kuburan? Allah. Mencari lahan? Allah. Allah ingin masuk ke dalam. Allah berniat. Allah kok masuk siapa-siapanya? Di situ tidak sama jo kamar rumah apa pribadi di rumah apa. Kalau kamar awak lengkap fasilitas, serba super seperlu. Ambo aduh jamaah ambo apa itu kalian ambo ya. Itu perangkat rumahnya nilainya 15 M. Perangkat rumah Pak, bukan perangkat rumah Pak, perangkat 15 M. Barakah mewah Pak, tapi di kuburan tidak ada fasilitas. Bantal tidak ada, selimut tidak ada, kasur tidak ada, sampi alau rabi tanpa cahaya gelap sendirian sampai hari kiamat. Yoda, Yoda. Siap. Insyaallah. Siap. Siap enggak siap masuk. Tapi kata Ali yang paling berat adalah orang masuk kubur tanpa bekal. Ada orang masuk kubur tanpa bekal Pak. Jumlahnya tidak sekete Pak, mayoritas dari jumlah manusia.
Antara lain orang musyrik, orang kafir, orang munafik, non muslim. Dia masuk kubur tanpa bekal. Kenapa? Karena dia beribadah tanpa agama Islam. Kalau tidak terima, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah ketiga ayat 35. Allah tidak terima ibadah kalau tidak sesuai dengan agama Islam. Nanti dia merugi di kampung akhirat. Jadi Bapak bilang Allah, kalau ada orang mati Pak tapi tidak sholatnya ada, itu masuk kubur tanpa bekal, walaupun Islam Pak. Oh puasa lagi, berzakat lagi, tapi tidak sholat lo tidak terima Pak, berarti tidak masuk kubur tanpa bekal. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang menyesal yang paling banyak setelah mati, yang disesalinya masalah ibadah. Batanya bukan apa-apa, ibu kan dapat sebagai penutup ceramah. Di Siko kalau mati orang Pak dipangan, dikuburan. Iya, berbeda dari kampung. Kampung pun di Linto Pak. Di Linto Pak kok mati orang Pak dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Berbeda ada. Tadi dikubur katanya. Oh sama. Taruh. Lah sudah disolatkan Pak kali buka kuburan lain, tidak langsung dikuburkan. Dikeluarkan yang karando, pojok bulan kedua bulan, ada kasu, ada bantal semen dipisahkan. Itulah orang menunggu di bawah Pak, jenazah masih diantar. Itu Bapak Ibu sempatnya menangis meminta ke Allah. Fayaqula rabbi laula qartani ila ajalin qarib fasaddaqa akum minas sholihin. Surat Al-Nafiqun ayat yang ke-10, surat 63. Tuhan, andaikan aku masih diberi kesempatan untuk hidup, oleh bakal panik Pak, aku akan berwakaf, berinfak, bersedekah, dan aku akan beramal soleh. Kenapa? Dia sudah menyadari betapa susah, betapa sulit, berapa penderitaan kubur kalau masuk ke dalam tanpa bekal. Ajusi itu Bapak Ibu, momentum yang terbaik dalam Ramadan, kesempatan yang terbaik dalam Ramadan, dengan dahsyatnya Ramadan, perlu mencari bekal sebanyak mungkin. Sedikit amal nilainya luar biasa. Amal sunnah dengan sama dengan amal wajib sama dengan 70 amal wajib di luar Ramadan. Begitu pula baca Quran, begitu infak, begitu santunan anak yatim, pakai miskin. Ajus itu apa-apa Ibu, marilah kita cari bekal sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ibadah kita dan mereka akan dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi. Di dunia hanya sebentar, tapi yang abadi adalah nanti. Walaupun dunia dalam genggaman kita, tapi itu akan musnah. Yang abadi apa? Nilai ibadah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. An-Nahl 96. Apapun yang tanganmu, kata Allah, akan berakhir dan musnah, tapi yang abadi nilai ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita mengantarkan kita pada surga Jannatul Naim di kota Mekah, letaknya Ka'bah. Setiap saat dikunjungi orang tua untuk beribadah. Tausiah Ramadan malam yang ke-23 selesai sudah. Semoga semua kita yang hadir menjadi calon penduduk surga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.